Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Cimanggu 03 Cimanggu, yang kami hormati segenap Dewan Guru SDNP Cimanggu 03 Cimanggu. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi penguatan literasi. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengawali acara serangkaian pada hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Cimanggu 03 kepada Ibu Hajiah Nur Hasanah SPD MPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap Dewan Guru SD Negeri Cimanggu 03 dan hadirin yang berbahagia. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan dapat berkumpul dalam acara diseminasi penguatan literasi. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabatnya dan yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwasanya kemarin tanggal 3 sampai 5 Oktober 2023 SD kita, SD Cimanggu 3 mendapat undangan ke BPPMP Semarang dalam rangka pemulihan dan transformasi pembelajaran. Ini di sana kami mendapatkan banyak sekali ilmu di dalam memahami dan menguatkan literasi yang tujuannya adalah untuk pemulihan dan transformasi pembelajaran di sekolah kita. Nah, dalam acara ini nanti akan disampaikan diseminasi tentang penguatan literasi. Nanti akan dipaparkan oleh Bapak Agus Rianto. Nanti kita bersama-sama akan mengikuti pemaparan tentang memahami dan menguatkan literasi itu. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Nah, mari kita mengikuti dengan seksama dan teliti. Sekian, terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara yang ketiga penyampaian materi tentang memahami dan menguatkan literasi yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Rianto SPDSD. Kepada Bapak Agus Rianto SPDSD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Cimanggu 3, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Cimanggu 3, pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini
dalam sebuah acara, yaitu tadi disampaikan sudah di awal bahwa acara kita pagi ini adalah diseminasi. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita nanti nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa pada awal Oktober, yaitu dari tanggal 3 sampai tanggal 5, SD Negeri 93 mendapatkan panggilan, mendapatkan undangan dari BPPNP Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan di Semarang. Kami berdua dengan Ibu Kepala Sekolah berada di sana. Di sana ternyata setelah sampai ke sana, kami itu diberitahu, dijelaskan mengapa SD Cibanggu 3 mendapatkan sebuah undangan. Biasanya mendapatkan sebuah undangan karena mendapatkan sebuah penghargaan dari Bapak Ibu. Prestasi. Ini juga prestasi. Sebuah prestasi bagi SD Cibanggu 3, di mana prestasinya 2 tahun terakhir nilai ANBK literasinya itu merah. Nah, nilai literasi itu ada merah, ada orange, ada hijau. Nah, yang merah itu baik, tapi baiknya paling bawah. Yang orange baik, paling atas. Yang hijau yang paling bagus. Nah, yang diundang itu yang paling merah, berarti porsinya paling bawah. Sehingga dari BPPNP mengundang untuk menguatkan bagaimana menanamkan pengertian literasi dan bagaimana literasi di sekolah itu supaya kuat. Supaya apa? Supaya diharapkan nanti ada peningkatan untuk literasi di ANBK, terutama itu dimana di ANBK yaitu kelas 5. Tapi kemarin di sana pun literasi tanggal 3, Bipteknya tanggal 3, selanjutnya yang ANBK itu pertama simulasi tanggal 7 atau 8, jadi waktunya sangat mepet gitu. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita dapat ilmu yang luar biasa. Kami bertemu orang-orang hebat, bertemu orang-orang luar biasa sehingga mendapatkan. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan di sini. Nanti saya akan menyampaikan 2 slide, 2 PPT. Yang pertama adalah memahami dan menguatkan literasi. Ini harus terlebih dahulu. Kenapa? Karena supaya kita tahu bahwa literasi itu seperti apa. Selama ini yang kita tahu literasi adalah baca yang sudah itu literasi gitu ya. Kalau literasi yang itu, tapi ternyata pengertian literasi secara mendalam itu lebih luas lagi. Akan kita bahas di sini. Selanjutnya ini kegiatan pembuka. Saya terus terang belum ini dari materi yang saya dapatkan dari sini apa adanya, tidak saya edit. Jadi ini untuk kegiatan di sana, tapi saya sampaikan di sini. Kalau nanti kuis kita nggak usah kuis, kita jawab sama-sama saja. Di sini nggak ada kerja kelompok ya. Kalau kemarin setiap sesi itu kerja kelompok tampil, tapi kalau kita mau seperti ini mau menghabiskan waktu lama. Kita lanjutkan. Ya, Ibu dan Bapak itu utusan kalau sudah. Jadi tugas kami adalah menyampaikan diseminasi itu penyampaian materi yang kami dapatkan di sekolah. Kita lanjutkan. Nah, ini mengapa satu pertanyaan wajib bahwa mengapa kita perlu memahami konsep literasi dengan tepat. Dasar pemikirannya adalah satuan pendidikan, di mana satuan pendidikan itu sekolah itu belum melaksanakan program literasi yang berdampak pada peningkatan kompetensi peserta didik secara simbolis. Jadi kemungkinan yang kemarin dibilang itu belum melaksanakan program literasi atau sudah melaksanakan tapi dampaknya belum ada terhadap peserta didik. Misalkan kita ada yang mengadakan kegiatan 15 menit sebelum masuk membaca. Tetapi dengan membaca itu apakah ada dampaknya? Yang kedua, program literasi sekolah yang tidak tepat sasaran sering berawal dari kesalahpahaman tentang literasi. Literasi itu ini karena ternyata bisa salah paham atau dengan kata lain miskonsepsi. Yang ketiga, dengan adanya kurikulum merdeka
yang memberikan ruang lebih leluasa bagi satuan pendidikan. Pendidik itu diharapkan bisa menata ulang pemahamannya tentang literasi. Jadi dengan digulirkannya kurikulum merdeka ini ya, jadi pemahaman tentang literasi itu diperbaiki. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan belajar dan merancang pembelajaran serta asesmen yang meningkatkan kecakapan literasi peserta itu. Jadi literasi itu nanti kita lihat bahwa ternyata lingkungan di sekitar kita itu juga termasuk adalah kegiatan literasi. Dan asesmennya juga, dan literasi pun bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran. Nanti ternyata ketika kegiatan membacanya itu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran sehingga anak bisa memahami dan kemampuan literasinya meningkat. Kita lanjutkan. Ini kelompok. Mari kita diskusi. Kita jawab bersama-sama. Ini pertanyaannya. Pernyataan literasi tidak hanya baca tulis, betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul ya. Berarti tidak hanya baca tulis ya. Kita lihat jawabannya. Oh ya, ternyata betul. Di centang sebelah sana betul. Pengertiannya apa? Jawabannya tepat. Bahwa literasi tidak hanya membaca dan menulis. Kalau literasi dalam pengertian baca tulis itu pengertian yang sempit, yaitu memeja, membaca, fasih, terampil menulis, yang mekanistis. Kemampuan membaca seseorang. Kemampuan membaca seseorang itu bisa diartikan bahwa kemampuan memahami bacaan, menganalisis, merefleksi, menunjukkan kecakapan literasinya. Demikian pula kemampuan untuk menyajikan gagasan secara terstruktur, analisis, kreatif, imajinasi. Sedangkan membaca adalah fondasi bagi meningkatkan kecakapan berpikir seseorang secara sistematis. Jadi ini lebih luas lagi, ya. Jadi secara sempit hanya membaca dan membaca, tetapi lebih luas lagi kemampuannya itu memahami bacaan, bisa menganalisis bacaan, juga bisa merefleksikan refleksi dari bacaan tersebut. Untuk fondasinya adalah membaca. Kita pertanyaan kedua. Teks untuk kegiatan membaca atau pembelajaran tidak hanya teks tulis saja. Betul atau salah? Betul ya. Kita lihat jawabannya. Oh iya. Di depan KKP di sini. Tepat ya. Saat ini bahan ajar dan media pembelajaran harus bersifat multimodal. Jadi bermacam-macam, tidak hanya bacaan saja, ya. Tidak hanya buku pembelajaran yang tertulis saja. Yaitu kita bisa menggunakan lebih dari satu modal, satu macam. Yaitu bisa tulis atau cetak, itu buku-buku, bisa audio, semacam suara musik, terus audio visual, ada tayangan gambar yang bergerak, juga ada suaranya, gestur tubuh kita, spasial dan lain-lain. Untuk mengoptimalkan, untuk lebih mengoptimalkan peserta didik kita. Karena bahwa kita sadar peserta didik kita itu adalah peserta didik yang majemuk. Anak lahir ke dunia ini membawa kodratnya masing-masing dan membawa punya pemahaman masing-masing. Ada yang cepat, ada yang senang audio, ada yang senang visual, ada yang senang audio visual. Jadi kita harus memenuhi kemampuan mereka tersebut. Kita lanjutkan pertanyaan ketiga. Program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja. Betul atau tidak? Betul? Kita lihat. Salah satu episode ya. Kita jelaskan bahwa membaca itu harus disesuaikan dengan apa? Kemampuan membaca siswa. Ya, buku yang berjenjang, buku itu ada jenjang-jenjangnya.
menentukan yang berjenjang menentukan keberhasilan untuk membaca. Juga buku yang mengandung inklusivitas, anti perundungan, toleransi, juga untuk mengembangkan karakter mereka. Jadi tidak semua buku, kalau di sini kan bisa menggunakan buku apa saja. Jadi diharapkan kalau ada program membaca di sekolah, bukunya sudah dipilih terlebih dahulu. Ini kelas 1 membacanya ya ada yang jenjang A, jenjang A1 apa yang kemarin A, B1, B2. Jadi yang paling mudah. Terus diusahakan jangan sampai ada buku-buku yang seperti ini yang mengandung perundungan. Kalau ada buku yang mengandung perundungan ya mengandung buku yang tidak sesuai dengan umur. Misalkan ada yang novel, untuk SD kan belum ya, jadi tidak bisa berubah. Jadi intinya sebelum kita melakukan kegiatan membaca kepada anak, buku yang akan diberikan kita harus sudah baca dulu, harus tahu dulu isinya seperti apa, baru kita berikan kepada anak. Karena takutnya di dalamnya ada sesuatu yang tidak pas untuk dibaca, harus diselesaikan. Oke, kita lanjutkan. 3 pertanyaan berdua. Anak yang lancar membaca pasti bisa memahami isi baca. Betul atau tidak? Tidak ya, tidak ya. Kadang-kadang anak bocor cepat tapi kita ditanya tidak tahu isinya apa, ya itu seperti itu. Jadi anak yang lancar membaca itu belum tentu tahu isi baca. Mungkin mereka hanya tahu perannya huruf dibaca itu, tapi tidak tahu isinya apa. Ini sudah sangat jelas. Kita lanjutkan. Kegiatan atau pembelajaran membaca harus dilakukan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Apa harus dalam bahasa Indonesia saja? Tidak ya? Iya. Karena pada dasarnya semua guru adalah guru membaca. Karena semua mata pelajaran menggunakan teks dalam berbagai bentuk. Teks tidak hanya tersedia dalam bentuk teks tulis. Konsep teks multimodal mengandung pada berbagai jenis teks. Semua guru mata pelajaran perlu tahu berbagai strategi memahami bacaan dan bagaimana melatihkannya kepada. Jadi tidak hanya dalam bahasa Indonesia. Dalam matematika pun kan anak harus bisa baca. Dalam IPA pun untuk mengetahui isinya mereka harus bisa baca. Jadi tidak hanya dilakukan pada pelajaran bahasa Indonesia. Kita lanjutkan. Guru tidak perlu melakukan asesmen kemampuan membaca siswa secara mandiri. Harus kan? Harus apa tidak? Harus. Berarti ini salah ya? Jawabannya salah. Betul. Asesmen kemampuan perlu dilakukan secara bertahap. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi kesulitan membaca siswa. Informasi yang kita dapatkan dari melakukan asesmen itu dibutuhkan untuk menentukan jenis pendampingan. Karena pendampingan membaca itu bermacam-macam. Ada membaca nyari, membaca bersama, membaca dalam hati. Pendampingan yang dilakukan agar efektif dan tepat sasaran. Jadi kalau anak harusnya diberi baca nyaring nih, tapi kita beri baca bersama kan tidak tepat. Itu kita dapat mengetahui semua itu dari asesmen yang kita lakukan secara bertahap. Kadang-kadang anak di awal tahun sudah kemampuannya segini, di tengah ternyata belum. Itu tengah tahun itu perlu lakukan asesmen secara bertahap. Nomor 7. Nomor 7. Guru tidak perlu memodelkan atau mengajari kegiatan membaca karena peserta didik yang diharapkan lebih tinggi. Masih harus memodelkan ya. Dan paling terpokoknya aslinya sudah pintar, tapi ini literasinya kemarin. Ya. Oke, kita lihat. Ini penjelasannya. Permodelan
pengajaran guru dalam kegiatan membaca sangat penting untuk membantu. Jadi pemodelan guru untuk membantu karena apa? Dari membaca yang efektif. Pembelajaran yang berusaha pada peserta didik bukan berarti guru tidak memiliki peran dalam pengajaran. Ya, jadi nanti mereka aku doang terserah guru itu tidak. Jadi tetap guru harus menjadi model. Nanti ada apa ini? Ada diagramnya. Ada bagaimana kita cara melepas tanggung jawab ketika membaca di selanjutnya. Jadi pertama itu tetap ada permodelan, tapi setelah itu dilepaskan tanggung jawab sehingga nanti mereka akan mandiri. Guru hanya tinggal mendampingi. Jadi perlu permodelan dulu. Ini adalah model pelepasan tanggung jawab. Peran guru, yang ini peran peserta didik. Jadi pertama di sini guru memodelkan, peserta didik hanya melihat. Pak guru contohkan, anak-anak melihat. Ini dari kelas 1 harusnya. Dari kelas 1 gurunya mencontohkan. Nanti akan dipraktekkan membaca nyaring. Ini dipraktekkan di kelas 3. Nanti ternyata membaca nyaring itu menarik. Kalau kita sudah tahu membaca nyaring itu menarik. Membaca nyaring kan kalau sementara kemampuan pengetahuan kita, anak baca bersama-sama suaranya keras itu membaca nyaring. Ternyata bukan seperti itu. Jadi di sini ada guru memodelkan, anak melihat. Selanjutnya peran guru kan semakin sedikit nih. Nah, di sini siswa lebih besar. Jadi guru menginstruksikan melakukan bersama. Meningkat lagi praktek terbimbing, guru membimbing anak melihat terus melakukan. Terus setelah yang terakhir praktek mandiri, anaknya yang melakukan, gurunya yang hanya mendampingi. Jadi ini adalah apa yang namanya model pelepasan tanggung jawab untuk literasi di sekolah. Tidak langsung silakan baca. Nah, jadi melihat dulu, terus lebih memberikan sedikit-sedikit. Peran guru tadinya besar, peran guru sedikit, nanti terakhir peran guru sedikit sehingga lepas menjadi murid yang mandiri. Itu nomor 7. Itu untuk penjelasan nomor 7 bahwa tadi permodelan itu perlu ya masih perlu. Sekarang nomor 8 masih tulis. Ya, betul apa tidak? Pembelajaran membaca dilakukan dengan melatih peserta didik menggabungkan bunyi huruf. Betul? Pak Wisnu betul? Oh, ya, terima sekali Pak Wisnu. Ya, ternyata jawaban Pak Wisnu betul, ya. Iya, kita lihat. Ini kita lihat ya, bahwa sebelum peserta didik mampu membaca atau memahami untuk membangun makna, mereka harus mampu belajar membaca, yaitu mempunyai konsep menguasai keterampilan dasar literasi, kesadaran konsep cetak, kesadaran fonemik, bunyi itu ya, huruf ya, fonemik dan fonik. Keterampilan dasar ini yang memungkinkan untuk mampu membaca, baru kemudian dilatih meningkatkan keterampilan membaca. Jadi huruf-hurufnya harus betul dulu ya, kelas 1 ini dasarnya kelas 1. Jadi nanti lebih ke atas lebih gampang. Untuk meningkatkan keterampilan membaca untuk pemahaman seperti aspek berbicara kepastian menulis. Oke, 8 kuis betul 1, maaf, betul 7, salah 1 berarti sudah sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Tapi kalau boleh memilih, berarti sebelum kita menyampaikan ke anak juga kita paling sudah memilih ini yang harus kalau ada pengguna ya tidak dikasih. Ya. Ya. Sudah dipilih. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Sekarang ini konsep literasi. Selama ini seperti ini, ternyata yang benar seperti ini. Kita baca. Literasi itu bahwa masyarakat awam menganggap bahwa hanya kemampuan membaca fasih dan menuliskan rangkaian huruf
SD Cimbangu 3 sudah literasi, sudah setiap pagi baca, hanya baca tanpa kita tahu anak sudah tidak tahu anak sudah bisa menganalisis, merefleksikan, memahami. Itu sementara seperti ini. Kalau komisnya ditanya, komisnya literasi sudah tadi pagi anak suruh baca. Nah ternyata itu adalah pengertian yang kurang tepat, yang kurang sempurna. Jadi literasi juga sering sebagai pengetahuan terhadap berbagai konten lintas disiplin sehingga mengalihkan pendidik dari tugas mereka yang esensi, menguatkan literasi dalam proses pembelajaran. Nanti setelah mengetahui bahwa ternyata literasi ini bisa diterapkan di dalam pembelajaran, tidak hanya sebelum membaca, tidak hanya membaca. Kita lihat yang betul, literasi yang betul yang pertama bahwa serangkaian kompetensi untuk berpikir tentang teks dan menghubungkan teks dengan diri, teks lain, dan dunia yang lebih luas. Jadi ada teks dihubungkan dengan diri kita, dihubungkan dengan teks lain juga dihubungkan dengan dunia yang luas. Intinya mungkin nanti anak akan lebih berpikir kreatif, bernalar kritis seperti ada dalam profil pelajar Pancasila. Nah ini kompetensi ini diperoleh dari serangkaian kegiatan yang meningkatkan kecakapan berpikir peserta didik tentang teks dengan pendampingan guru. Jadi didampingi, tetap ada pendampingan guru yang diperoleh dari kegiatan kecakapan berpikir. Mungkin kegiatan seperti ini juga masuk dalam kegiatan literasi. Misalkan ada murid kelas 3, kelas 4, kelas 5, anak-anak besok bawa benda dari rumah masing-masing. Benda yang kalian sukai, mungkin ada yang bawa sisir, bawa apa. Setelah itu anak maju, silakan benda yang kalian bawa maju dijelaskan menurut kalian. Itu juga termasuk kegiatan literasi. Jadi tidak hanya membaca. Jadi itu hubungannya dengan menghubungkan dengan dunia. Yang ketiga, guru juga harus memiliki kompetensi literasi. Ya, jadi yang keempat, guru juga harus menguatkan kecakapan literasi melalui proses pembelajaran. Dalam pembelajaran, melakukan asesmen untuk kegiatan literasi, juga membuat lingkungan belajar yang kaya literasi. Lingkungan belajar yang kaya literasi itu yang seperti itu. Nanti ada di bawah. Kita lanjutkan supaya penasaran lingkungan itu seperti apa. Kita lanjut. Ya. Jadi kesimpulannya ini ya, literasi adalah kemampuan kompetensi peserta didik untuk bisa memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai teks untuk menyelesaikan masalah, mengembangkan dirinya sendiri sebagai warga negara Indonesia dan warga Indonesia agar berkontribusi produktif. Ini bukan menurut saya, menurut sumbernya dari asesmen nasional itu literasi. Jadi yang bukan hanya membaca, tetapi ternyata literasi itu sangat kompleks. Ini kalau dihubungkan dengan profil pelajaran Pancasila pas sekali. Kita lanjutkan. Sudah ya, semua tidak ada diskusi kelompok juga sudah. Nah, ini kesimpulannya ya. Ini kesimpulan sudah halaman terakhir. Ini sudah halaman terakhir yang kita sepakati bersama bahwa literasi kompetensi seseorang untuk berpikir tentang berbagai teks dalam kehidupannya sehingga mampu berpartisipasi sebagai warga masyarakat dan dunia. Ini hampir mirip dengan filosofi diajar dalam tokoh, bukan hampir mirip filosofi diajar dalam tokoh. Jadi berbagai teks dalam kehidupan sehari-hari. Bisa saja literasi itu kegiatan murid berangkat ke sekolah sebelum pembelajaran anak-anak dari rumah ke sekolah. Apa yang kalian dapatkan? Ada hal menarik apa yang kalian dapatkan?
ceritakan satu-satu itu juga termasuk juga literasi. Jadi tidak harus membaca. Jadi karena di situ ada kemampuan untuk memahami. Terus menumbuhkan lingkungan belajar yang literasi merupakan pendukung penting pembelajaran yang menguatkan kecakapan literasi. Jadi salah satu aspek yang sangat penting untuk menumbuhkan kemampuan literasi adalah lingkungan kelas, lingkungan sekolah yang kaya literasi. Kalau kemarin di BPMP mereka mencontohkan kalau ada kita kan ada dasar di depan. Di situ kalau berhenti di situ tuh ada barcode. Nah, kalau yang tahu barcode-nya di sini kan keluarnya apa? Keluarnya buku. Mau baca buku apa ya? Jadi kalau di BPMP kan orangnya dewasa bisa punya apa ya namanya? Punya apa semua daripada dia dikasih terus sudah baca buku itu. Jadi itu maksudnya lingkungan yang menunjukkan literasi. Terus ada sudut baca, ada pojok baca, ada bermacam-macam. Selanjutnya bacaan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik berperan sangat penting dalam pembuatan literasi. Karena apa? Kalau anak, saya senang, misalkan fokusnya senang olahraga, lihat bukunya olahraga kan pengen baca, ya tidak. Senang olahraga lagi, beri buku seni, ya tidak akan mau baca. Jadi di situ juga harus ada kesesuaian antara bacaan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta. Jadi ini harus kolaborasi lingkungan sekolah bagaimana kita menciptakan lingkungan literasi yang baik, lingkungan literasi yang dapat menumbuhkan kecakapan literasi peserta didik. Ini PR kita bersama Bapak Ibu. Tidak hanya PR saya, PR kita bersama. Saya tidak bisa melakukan ibu kepala juga betul kita semua. Jadi bagaimana nanti ke depannya kita bersama-sama kita jadikan sekolah kita itu yang menumbuhkan apa ya lingkungan yang literasi. Ini slide bagian pertama. Terima kasih, terima kasih. Tapi masih ada satu lagi. Kita lanjutkan supaya ini yang langsung saja hubungannya dengan pembelajaran. Tadi sudah disinggung sedikit multimodal. Multimodal itu berbagai macam modal. Punyanya buku, ada audio visual, ada tadi gestur dan lain sebagainya. Untuk menguatkan lingkungan belajar. Ini untuk menguatkan lingkungan belajar. Kita tidak usah. Kalau lihat gambar ini, kira-kira gimana Bapak Ibu? Ini adalah salah satu contoh lingkungan yang menumbuhkan budaya literasi, menguatkan pemahaman anak-anak kecakapan literasi. Kita lihat ini difokus sama. Kalau ini difokus mungkin ya satu kelas, yang kelas semua ini kelas semua, karena kelas kelompoknya banyak sekali. Ini sangat menarik. Ini bagaimana kita mencari strategi di sekolah dengan aset yang ada, bagaimana kita bisa menciptakan seperti ini gitu. Jadi bisa kita rapatkan selanjutnya kapan mungkin ada ide-ide sesuatu yang bisa menciptakan. Kalau instan saya yakin susah ya, tapi yang penting kita berusaha bismillah istiqomah untuk tetap biasa untuk menumbuhkan seperti ini. Saya yakin ini bagus, anak-anaknya juga sepertinya senang kalau di kelas nggak senang main, senangnya di kelas. Kelasnya bagus sih, masalahnya di kelas. Iya ya, bukan apalagi ini mungkin kelas 1, kelas teman-teman di kelas ada yang makan, ada yang apa gitu. Nah, oke. Ini bisa menumbuhkan minat baca atau tidak Bapak Ibu? Nah, kita lihat yang ini. Kita lihat. Bisa menumbuhkan minat baca apa enggak? Gambar pertama yang mana? Yang ini yang tengah gambar Simang Lydia. Ini
Saya nggak tahu yang punya ini kayaknya ambil potensi ambil juga deh. Ini seperti perpustakaan kita di mana Bapak Ibu ya. Bukunya ditumpuk rapi, ditata rapi, alat-alatnya ada, tapi kita sadar bersama yang seperti itu tidak menumbuhkan minat. Yang macam lagi buku, cara bukunya saja susah cari buku, tidak menyenangkan. Lebih menyenangkan yang ini ya. Kayaknya senang belajar. Ini menumbuhkan budaya literasi. Ternyata aspeknya banyak. Untuk meningkatkan kecakapan literasi banyak aspek. Yang pertama lingkungan fisik sekolah. Lingkungan fisik ada bahan bacaannya ada. Untuk membaca yang menyenangkan, membacanya menyenangkan dan membosankan. Lingkungan sekolah yang dia dihiasi bahan kaya teks itu tidak hanya buku. Jadi yang gambar-gambar yang kita pakai itu kan bisa untuk kita menggali anak untuk mengutarakan kemampuan berbicaranya, memahami gambar dan lain sebagainya. Jadi lingkungan bahan kaya teks. Terus tersedia waktu khusus untuk membaca. Yang kedua lingkungan sosial. Jadi semua warga sekolah, kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan mendukung juga memberikan apresiasi terhadap kegiatan bahasa yang digunakan. Kita sebagai warga sekolah, kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan harus mendukung dan bersama. Yang ketiga, sekolah membangun event untuk menumbuhkan kegiatan membaca. Ada eventnya untuk menumbuhkan kegiatan membaca. Yang ketiga, lingkungan akademik. Lingkungan akademik. Guru merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi. Merancang pembelajaran itu harus dimakan dengan kegiatan literasi. Guru menguatkan kecakapan literasi baca tulis melalui kegiatan pengayaan. Guru melakukan strategi untuk mengembangkan kecakapan berpikir. Dan bagaimana mengembangkan kecakapan berpikir? Guru memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek. Setelah pembelajaran diberikan proyek, anak suruh mengeluarkan diri. Kita lanjutkan. Aktivitas yang sudah dilakukan. Kita lanjutkan. Nah, lingkungan yang kaya teks itu yang seperti apa? Yang dimaksud lingkungan kaya teks itu lingkungan di mana anak-anak berinteraksi dengan berbagai bahan cetak, termasuk tanda-tanda di kelas. Misalkan ada tanda lampu merah, kuning, hijau, berarti mereka melihat ini lampu di perempatan. Juga sudut belajar yang berlabel, ada sudut baca yang ada label-labelnya. Juga bisa cerita dinding, pajangan teks, mural, ada berlabel, gambar, papan buletin, grafik, juga diagram, puisi, serta berbagai bahan cetak yang lain. Banyak ya. Jadi lingkungan yang kaya teks itu menawarkan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kebiasaan dan keterampilan literasi. Kita lanjutkan. Nah, ini membangun teks multimodal, modal untuk menumbuhkan minat baca di modal itu. Kita lihat, ada berbagai cara untuk lingkungan yang kaya teks multimodal. Sementara kita tahu kalau di kelas di sebelah pojok itu ada pojok baca. Ternyata yang di kelas di pojok itu namanya sudut baca. Ternyata sudut baca. Kalau di kelas di pojok ada tulisan buku,
didukung anak-anak baca, ini namanya sudut baca. Lokasi bagian depan atau belakang ruang kelas, isinya buku cetak dan sebagainya. Ada kode R, ada tautan kode R, ada koleksi film pendek, ada sudut baca ditambah sesuai dengan minat dan tujuan peserta. Ini di kelas namanya sudut baca. Kalau yang pojok baca itu mana? Pojok baca itu di koridor. Misalkan mau masuk ada pojok R, itu namanya pojok baca. Tidak sibuk sambil duduk sambil istirahat, ada pojok R yang bisa isinya buku dibaca oleh umum pada sekolah. Ada koleksi film pendek dalam bentuk tautan atau kode. Seperti yang tadi saya ceritakan yang ada di BPJML. Itu namanya pojok-pojok baca. Jadi sambil istirahat, sambil membaca. Selanjutnya yang ketiga, perpustakaan sekolah. Jelas kalau perpustakaan sekolah, saya yakin saya tidak usah menjelaskan. Yang terakhir, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah, semua lingkungan sekolah, aspek yang ada di sekolah itu harus mendukung budaya edukasi. Karya peserta didik dibanding ada petunjuk arah. Kalau sekolah besar kesana kelas mana itu termasuk kegiatan edukasi. Ada poster juga menunjukkan motivasi, profil, ada taman dalam bentuk cetak tautan atau dalam bentuk cetak. Nah, ini sudut baca. Ini anak-anak senang ya baca sambil baca. Sudut baca di pojok itu untuk kelas, ada karpetnya, depannya, gitu ya, namanya. Itu yang sana juga sudut-sudut baca. Ini contoh sudut baca. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sudut baca. Yang pertama ada pencahayaan, sirkulasi supaya anak-anak bisa pencahayaan kelas ya. Sudut selanjutnya lantai yang baik bersih, tempat menyimpan buku yang memadai, juga punya koleksi buku, mengatur sirkulasi buku. Jadi buku itu jangan hanya buku itu saja tanpa diganti. Jadi harus sering diganti, bisa diganti. Karena untuk menghindari supaya anak tidak bosan. Menantang sesuai dengan kenyamanan, seperti tadi yang menyapa dengan kenyamanan. Dilengkapi meja, kursi, bisa karpet untuk membaca. Selanjutnya membuat kesepakatan atau peraturan yang menggunakan buku tersebut harus ada peraturannya supaya bukunya digantikan tidak harus ada. Selalu diperbarui bukunya, tadi sirkulasi bukunya diperbarui dan untuk anak tetap minat membaca. Kita lihat selanjutnya. Ini cara membaca, memajang buku. Menurut Bapak Ibu yang baik yang mana? Yang ternyata membaca buku yang berarti yang seperti itu. Walaupun memang ada kelemahannya, menghabiskan banyak bahan, tapi dalam caranya kan jadi gampang. Oh iya, anak-anak jadi senang kalau lihat, ada gambar ini menarik. Kalau yang ini masalah. Nah, kita lanjutkan. Ada lagi, ini cara memajang buku. Sama ya yang tadi dengan sekarang. Itu juga untuk membaca diri yang atas ya. Awas yang jangan dipajang menghadap ke depan. Selanjutnya kalau yang bawah sudah ada label bukunya. Ya, kita lanjutkan. Area baca dan lingkungan sekolah. Nah ini ternyata tulisan penawar lirik juga ini ada pohon diberi tulisan. Itu salah satu bentuk penguatan literasi. Jadi anak lihat pohon ada tulisannya tanpa sengaja mereka membaca. Nah itu kan tidak harus disuruh gitu. Mendoki sebuah memori itu salah satu contoh literasi. Kalau ini yang jelas dipajang itu ada pintu saja ditempel di buku dan lain sebagainya. Nah itu untuk menguatkan mereka anak semakin kemana-mana baca.
Jadi nanti kalau sudah senang akan kita lihat. Ini perpustakaan yang kayak teks multimodal, banyak ya. Perpustakaannya aman, nyaman, menarik banget. Masuk perpus saja sudah baik, tadi yang mana itu sudah nggak mau. Yang baik, nyaman ya. Kalau ambil buku duduk sambil tiduran, sambil duduk gitu. Koleksi buku yang beragam, bukunya harus beragam, harus sesuai dengan kemampuan peserta didik. Tanggung jawab bersama yang jelas, harus ada kesepakatan untuk menjaga buku-buku yang sudah ada. Terus ada jadwal mungkin, misalkan di jadwal hari Senin kelas 1, hari Selasa misalkan. Ini saya harapkan besok cuma juga punya perpus yang seperti ini. Kayaknya betah. Wah, istirahat pengen ke perpus gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada reaksi. Kita lanjutkan. Pengembangan lingkungan yang sosial apa jadi? Tadi kan ada 3 faktor ya, ada lingkungan. Sekarang yang kedua lingkungan sosial tadi. Melalui model komunikasi juga interaksi seluruh komponen sekolah. Yang pertama, guru itu sebagai kolega dalam proses komunikasi bersifat terbuka dan lain. Jadi kita sebagai guru harus bersikap terbuka terhadap anak. Dulu sudah di diseminasi budaya positif, sudah sedikit saya masukkan. Yang kedua, kita ajak orang tua untuk bekerja sama sebagai mitra orang tua. Yang ketiga, guru kepala sekolah berkomunikasi secara baik, juga mendukung dan saling percaya. Kita lanjutkan. Ada pengakuan atas capaian peserta didik sepanjang tahun. Nah, ini misalkan contoh-contoh ya, contoh-contoh untuk kita mendapatkan reward apa dari guru yang berupa gitu ya. Tidak hanya menghargai prestasi akademik peserta didik, tetapi juga sikap dan upaya peserta didik. Jangan fokus hanya ranking, ya, tapi sikap juga kita apresiasi. Kita lanjutkan. Sekolah bisa menyelenggarakan festival buku, lomba membuat poster, mendongeng, karnaval tokoh buku cerita harus baca Portugoro, baca gitu ya. Ada literasi yang mewarnai semua perayaan penting di sekolah sekarang. P5 ini ya bisa dibuat poster kegiatan P5, posternya apa? Kita lanjutkan bentuk-bentuk kegiatan membaca dengan menggunakan buku berikut untuk kegiatan membaca apa yang dapat main. Ada buku Sang Pemimpin Besar dengan berambut namanya Mateo Sekolah Mateo. Kita lihat strategi membangun hubungan antara pemuda orang. Kira-kira yang pertama itu apa? Guru membaca daring atau membaca bersama. Anak membaca buku secara mandiri maupun berpasangan. Bisa bacanya mandiri, bisa berpasangan. Pasangan baca nanti menceritakan kepada temannya apa yang sudah dibaca. Itu membaca berpasangan. Terus guru juga mendampingi peserta didik untuk mengapresiasi anak membaca. Guru menjadi teladan. Kita membaca, anak-anak memperhatikan dulu bahwa kita seperti apa. Nah, ini membaca nyaring. Membaca nyaring ini ternyata tadi saya juga mengatakan tidak hanya membaca bersuara keras, ya, tetapi membaca nyaring itu adalah proses peserta didik menggunakan matanya, telinganya, dan otaknya untuk menerima rangkaian cerita. Jadi mereka menggunakan mata, telinga, otak dipakai untuk menerima apa yang dibaca. Mendengarkan rangkaian suara narator juga memahami apa yang mereka lihat dan dengar. Jadi begini posisinya. Kalau membaca nyaring itu anak-anak di depan, yang baca gurunya. Membaca gurunya. Nanti ada trik untuk membaca nyaring. Ya. Yang baca gurunya, tidak hanya mata tok gitu ya. Tidak hanya mata, tapi kita libatkan anak supaya aktif tentang bacaan. Nah, ini
Bedanya membaca nyaring dengan membaca dongeng dengan mendongeng. Yang pertama, membaca nyaring itu menggunakan teks. Jadi guru itu tetap pegang buku, harus sesuai dengan isi buku yang dipegang. Kalau mendongeng tidak pakai buku, kita bicara berbuah terserah kita itu mendongeng. Tapi kalau membaca nyaring kita pakai yang dibacakan teks yang ada di buku tersebut dan anak melihat teks yang kita baca. Yang kedua, kata-katanya sudah ada dalam buku, jadi kita membaca kata-kata yang ada dalam buku. Tapi kalau mendongeng terserah kita, bukan bebas. Nah ini komunikasi non verbal. Jadi ada komunikasi, ada yang membaca dengan yang memperhatikan dengan peserta diri juga, tapi tetap dengan memegang buku. Kemudian diberitahu ke anak-anak, tapi tetap kita ada komunikasi. Kalau yang itu, yang mendongeng komunikasi non verbal yang bebas dan gerak seluruh bebas tanpa memegang buku. Nah, selanjutnya partisipasinya berdasarkan cerita yang ada di buku ini. Isinya apa? Kira-kira menurut kalian setelah ini ceritanya bagaimana? Jadi anak-anak kan jadi apa yang penasaran. Nah, kita lihat bersama-sama. Oh ternyata ceritanya seperti ini. Kita baca. Ada suara apa? Coba tirukan bersama-sama. Kalau perlu kemarin dicontohkan ya Bu di Semarang itu. Ada anak, misalkan gajah terjatuh. Udah Bu, coba suara gajah terjatuh bagaimana? Udah Bu, tirukan bersama-sama. Udah Bu. Kalau bisa malas yang membaca itu sambil menirukan gerakan jatuh ini seperti apa. Jadi anak akan apa ya? Ya langsung terlibat, akan langsung, sehingga kita itu membaca nyaring ya. Jadi berbeda ya, membaca nyaring yang sudah kita pahami dulu dengan sekarang berbeda ya. Baca. Ternyata kamu baca nyaring itu pertama ini judulnya apa? Ini ada gambar apa? Kira-kira isi ceritanya apa? Siapa pengarangnya? Sini baca. Lihat gambar diceritakan. Kelanjutannya seperti apa? Ada kalimat susah seperti apa dan lain sebagainya. Nah, mari kita simak. Kalau di sini tidak ada. Nah, ini kegiatan yang dilakukan oleh guru sebelum membaca nyaring, selama membaca nyaring, dan sesudah membaca nyaring. Sebelum membaca nyaring yang harus kita pertama adalah tunjukkan buku. Judulnya apa, sampulnya. Menurut kalian yang mana? Ini judulnya apa? Kira-kira nanti ceritanya bagaimana? Itu sudah diceritakan, jadi anak sudah timbul rasa penasaran. Selanjutnya perkenalkan judulnya. Terus penulisnya siapa? Kita tunjukkan. Ini penulisnya dibaca. Ilustratornya siapa? Terus perkenalkan kosakata yang ada. Itu sebelum, jadi kita sudah sebelum. Ketika membaca nyaring, tunjukkan gambar. Halaman pertama ini gambarnya. Selanjutnya setelah gambarnya, kita baca dengan suara yang jelas dan dapat didengar oleh anak. Suara yang jelas dan bisa didengar oleh anak. Terus baca dengan intonasi, ekspresi, gerakan. Jadi setiap orang dongeng tapi tetap pakai buku. Gerakan, ekspresi. Kalau takut ya berikan gerakan takut. Gitu. Kalau jatuh, kalau bisa berikan gerakan jatuh. Anak-anak senang itu kan. Karena apa? Karena tujuan membaca nyaring itu untuk meningkatkan minat. Jadi melihat gurunya membaca sambil praktek, anaknya jadi pengen. Saya pengen baca buku itu, gitu kan. Itu untuk minat dulu, kita menumbuhkan minat dulu. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ajukan pertanyaan prediksi. Kira-kira setelah ini apa yang terjadi? Di halaman selanjutnya kira-kira apa yang terjadi? Karena kan
manggil, begini Pak Guru, begini. Nah, kita lihat bersama-sama. Nah, selanjutnya anaknya bener kan senang, oh iya. Setelah selesai, ajukan pertanyaan. Setelah selesai, buku bisa dibaca, anak-anak sudah. Tadi juga bukunya tentang apa, bagaimana dan lain sebagainya. Di buku kan kadang-kadang ada gerakan atau ada suara ya. Anak-anak suruh ke depan. Kemarin di sana itu yang paling saya ingat bukunya judulnya Sihir Otir. Ajak kabum. Sampai sekarang saya masih ingat. Ajak kabum. Kalau kita kan simsalabim dalam buku Sihir Otir itu ajak kabum. Nah, ini bisa kita harapkan mungkin ini bisa diterapkan di kelas 1, kelas 4, kelas 6, tapi lebih baik sepertinya di kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Jadi membaca kegiatan pembacaan prinsip kita lanjutkan prinsip ya, ini prinsip dalam membaca nyaring berdialog, jadi ada dialog, ada tempat, ada keaktifan anak. Yang kedua, anak bisa melihat gambar yang di buku yang kita baca, ada interaksi juga koneksi, dorong anak untuk bicara, untuk beri tanggapan dengan mengajukan pertanyaan prediksi gitu. Ini gitu. Beri tanggapan kalau ada anak yang bertanya atau mengekspresikan beri tanggapan, juga perluas dan perdalam jawaban. Aktivasi pengetahuan mata anak juga ajukan pertanyaan kembali. Jangan lupa apresiasi anak-anak, tapi dalam bentuk tepuk tangan dan lain sebagainya. Ini prinsip yang harus kita pegang dalam membaca. Kita lanjutkan. Oh ini ya. Jadi untuk membaca nyaring cerita lebih itu pilih buku yang sesuai, ekspresinya tepat, intonasi, isyarat, emosi, juga jeda juga perlu berhenti sebentar supaya anak-anak tegang. Ini mau gimana ya? Gurunya berhenti gitu kan. Ayo lanjutkan bu guru bacanya ini mau bagaimana selanjutnya. Nah itu supaya ada ketegangan, ada penasaran, ada ketegangan gitu. Jangan lupa mata dengan kita lanjutkan. Nah ini yang perlu penting dilakukan tadi sudah ya. Jadi kita lihat buku dulu, baca buku terlebih dahulu, pahami kata yang mungkin sulit, pertanyaan yang akan diajukan. Jadi akan diajukan gerakan suara yang akan ditirukan, berlatih. Jadi sebelum membaca nyaring kita juga harus berlatih terlebih dahulu. Jangan main spontanitas. Jadi harus sudah tahu ceritanya, kalimatnya apa yang diucapkan dan lain sebagainya kita sudah tahu. Jadi jangan spontanitas. Jadi harus berlatih. Praktek membaca nyaring nanti kita bisa melihat ibu kepala nanti yang praktek di kelas 3 membaca nyaring. Kita disimulasi setelahnya ada kegiatan membaca nyaring oleh kepala sekolah. Jika yang berkenan untuk menonton, oh ternyata membaca nyaring itu seperti ini, nanti ada praktekkan oleh ibu. Dengan penjelasannya nanti prakteknya, jadi lebih apa yang lebih lebih biasa. Kita lanjutkan. Tindak lanjut dari kegiatan membaca itu bisa meringkas, bisa membuat sinopsis, bisa mendiskusikan buku, juga memerankan adegan dalam bacaan ya dengan diperankan. Juga itu disesuaikan dengan kemampuan peserta itu. Kegiatan tindak lanjut ini tidak diupayakan dengan barang murid. Kalau murid belum mampu untuk mendiskusikan isi buku ya, murid belum mampu membuat sinopsis ya. Jadi intinya murid itu jangan takut. Oh nanti ada kegiatan baca, nanti suruh setelah itu akan disini. Saya nggak bisa, saya takut. Itu jangan, karena itu akan membunuh minat mereka untuk sementara kita kan inginnya anak untuk minat tindak lanjut ini dibayai jangan membebani, jangan membuat takut,
jangan terlalu sulit sehingga mengganggu kesenangan membaca bersama ini. Yang tadinya kita harapkan senang baca malah jadi takut. Nah, itu kan tidak boleh. Walaupun bisa dilanjutkan kegiatan membaca itu dengan sinopsis sebelumnya. Apakah kegemaran bisa disambungkan dengan kegiatan membaca? Bisa ya? Ya bisa. Kita bisa. Gemar apa membaca apa. Jadi ini nanti membaca untuk kesenangan. Ya. Ini adalah membaca untuk kesenangan. Baca buku dengan topik yang disukai peserta didik. Topiknya gitu. Jadi baca untuk kesenangan. Yang kedua membaca untuk dinilai. Yang ketiga, aktivitas membaca yang menumbuhkan kesenangan dan kepuasan diri. Jadi setelah membaca puas senang. Kemarin dicontohkan di contoh dari pasir yang ada di Semarang itu punya istrinya menerapkan membaca kemarin sampai ada muridnya yang rela, teman-temannya sudah pulang, dia belum pulang hanya karena ingin membaca buku yang tadi pagi dibacakan oleh ibu. Jadi itu betul-betul sudah anak senang gitu. Jadi setelah selesai membaca, dipraktekkan, selanjutnya anak berebut, saya ingin baca ini, itu sampai rebutan. Sampai satu yang nggak ingin berebutan itu sampai rela teman-temannya pulang, dia duduk sendiri nungguin yang lain selesai baca. Saking pengennya membaca. Mungkin di sini ada kepuasan tersendiri. Jadi aktivitas yang keempat, aktivitas membaca yang membuat peserta didik menginginkan untuk membaca sesuatu. Jadi buat aktivitas yang anak-anak itu menginginkan untuk membaca sesuatu. Kita lanjutkan. Ya. Oh, ini tadi ada yang salah, ada yang benar. Jadi yang membaca untuk dinilai salah nih. Baca untuk dinilai jadi anak-anak tidak senang gitu. Jadi yang untuk kesenangan itu yang 1, 3, dan 4. Kita lanjutkan. Ternyata kalau di penelitian ini dari kementerian bahwa anak usia 5 sampai 12 itu sangat sering membaca lebih bahagia. Ternyata itu menurut penelitian, bukan saya meneliti, dari kementerian ini sumbernya, bahwa anak-anak itu bahwa membaca itu ternyata membuat mereka menjadi lebih senang. Sedangkan dari sumber yang lain, anak yang sering membaca berupaya untuk memecahkan masalahnya sendiri sesuai tantangan yang dihadapi. Sedangkan anak yang jarang membaca tidak berupaya untuk memecahkan situasi sulit yang dihadapi. Jadi intinya kegiatan literasi membaca itu sangat berdampak positif kepada anak-anak kita. Kita lihat 92% anak yang membaca lebih aktif secara fisik dibandingkan teman mereka yang jarang membaca. 40% yang melakukan aktivitas fisik secara teratur. Yang kedua, anak yang sering atau sangat sering membaca menunjukkan imajinasi, daya imajinasinya lebih kuat, ya, dibandingkan dengan 57% anak yang jarang atau tidak pernah mendalami itu. Membaca juga bisa menumbuhkan ketahanan dan keterampilan memecahkan masalah. Dengan sering membaca ada masalah, keterampilannya. Ya. Saat menghadapi masalah, sebagian besar membaca secara aktif mencari solusi. Jadi bisa memecahkan dengan betul. 52% mencoba menyelesaikannya sendiri. 69% mendekati orang tua untuk meminta bimbingan. Kita lanjutkan. Mengapa gemar membaca itu penting? Karena apa? Yang gemar membaca percaya diri, tenang, mudah konsentrasi, lebih empati terhadap orang lain. Yang kedua, prestasi akademik lebih baik, lebih cakap membaca, dan kemampuan numeriknya itu juga lebih baik. Numerik. Orang dewasa yang membaca
yang gemar baca cenderung lebih toleran dan memahami tentang budaya orang lain. Mereka juga lebih memiliki kesadaran untuk melayani orang lain. Dan kelima ya, orang tua yang gemar melakukan membaca cenderung komunikasi dengan peserta didik secara lebih baik, juga memiliki pola pengasuhan yang lebih baik ketimbang orang tua yang kurang gemar membaca. Tapi bacanya bukan baca WA ya. Orang dewasa yang berhubungan khusus atau pasien yang gemar membaca cenderung memiliki sikap hidup yang positif, pola hidup yang lebih sehat dan tidak pernah mengalami demensia. Nah ini baru sehingga meningkatkan indeks pembangunan manusia. Jadi itulah mengapa pentingnya literasi. Mari kita refleksikan diri sebelum malam terakhir. Sudah sepakat kita ya? Lingkungan kaya teks mampu meningkatkan pengetahuan dan pengalaman serta minat baca peserta didik, menumbuhkan budaya membaca untuk kesenangan. Yang pertama lingkungan membaca, yang kedua budaya membaca untuk kesenangan. Butuh dukungan dan teladan dari siapa? Dari kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan melalui kegiatan yang menyenangkan. Yang ketiga, kegiatan lanjutan menanggapi teks multimodal diupayakan tidak membebani, tidak sulit atau tidak dinilai sehingga mengganggu kesenangan dari peserta didik. Oke, itu jadi kita sepakati, kita tumbuhkan lingkungan belajar, lingkungan apa ya, kayak teks, tumbuhkan budaya membaca untuk kesenangan. Yang terakhir, tindak lanjut dari menanggapi teks multimodal, jangan membuat anak takut. Ya. Dari kemarin, ternyata sudah selesai. Oke, itu yang bisa saya sampaikan di Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat ada manfaatnya nih Bapak Ibu. Semoga bisa bermanfaat. Mari kita semua bersama-sama bagaimana menunjukkan lingkungan sekolah kita supaya literasinya naik. Jadi, kegiatan literasi kita biasakan. Nanti setelah ini selesai mungkin kita bisa melihat praktek membacanya hari ini. Saya akhiri saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih atas perhatiannya. Hari ini kita telah belajar banyak sekali dengan satu kata, tapi banyak manfaatnya, yaitu literasi yang menginspirasi kita, membawa manfaat kepada kita untuk ke depan lebih baik lagi. Kita sebagai warga sekolah SD Negeri Cimagu 3, paling tidak khususnya di kelas, perbanyaklah, perkayalah dengan bacaan-bacaan sehingga siswa menjadi senang untuk berliterasi. Umumnya SD kita, nanti kita punya ibu kepala sekolah, mau seperti apa kita mengedepankan ke literasi. Mari sebelum kita akhiri, kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Baik. Alhamdulillah. Ya, kalian sehat semua? Sehat. Nah, hari ini guru akan membacakan sebuah buku. Senang tidak membaca buku? Ya. Nah, kita akan membaca sebuah buku untuk memperluas wawasan kita, keilmuan kita. Kita ingat bahwa buku adalah jendela dunia. Apa itu artinya jendela? Tahu tidak jendela? Di ruangan ini ada jendela? Ada.
melihat pemandangan ya, untuk melihat keluar ya. Nah, melalui jendela kita akan melihat keadaan di luar sana. Nah, dengan kita membaca buku, nanti kita akan melihat, mengetahui keadaan di luar sana. Oke? Nah, buku yang akan Ibu bacakan berjudul Si Lebah dan Si Gajah. Nah, nama apa ini si lebah dan si gajah? Nama apa? Hewan, ya, seekor hewan. Ya. Nah, buku ini tentunya dikarang atau ditulis oleh seseorang, ya. Namanya adalah Long Raffi. Ya, namanya siapa? Long Raffi. Ya. Nah, buku ini diberi gambar supaya lebih menarik. Yang memberi gambar namanya ilustrator. Apa namanya? Ilustrator. Nah, ilustratornya adalah Trisampon namanya. Nah, kemudian buku ini ada penerbitnya. Ya, penerbit itu yang membuat, yang mencetak, ya. Namanya Room of Rome. Ya, nah ini di sini ada setiap buku ada penerbitnya, ada penciptanya, dan juga ada ilustrator atau yang memberi gambar. Nah, mari kita lihat si lebah dan si gajah. Oke. Nah, ini gambar lebahnya ya. Nah, ini lebah itu hewan yang suka apa? Suka apa ya? Suka mengambil madu, karena madu merupakan makanannya. Nah, pada suatu hari lebah sedang mencari madu di sebuah bunga, dan kemudian lebah itu bersuara, "Aku tersesat." Bagaimana? Aku tersesat. Kira-kira kalau tersesat bagaimana perasaannya? Iya, sedih ya, karena tidak tahu jalan. Orang yang tersesat kan tidak tahu jalan ya. Nah, akhirnya lebah kecil ini mengatakan, "Aku tak bisa pulang." Aku tidak takut ya. Nah, lebah kecil ini kemudian berkata, "Gajah, maukah kau menolongku?" Nah, meminta tolong kepada si gajah. Nah, kemudian si gajah datang dan berupaya menolong lebah kecil ya. Nah, kemudian mereka balik ke sebuah sarang yang bundar ya. Kemudian gajah berkata, "Apakah sarang bundar ini rumahmu, lebah kecil?" Tanya gajah. Terus jawaban lebah kecil bagaimana? "Oh, bukan," seru lebah kecil. "Ini rumah burung." Selanjutnya mereka berjalan lagi dan tibalah mereka di sebuah gua. "Apakah gua ini rumahmu?" tanya gajah. "Oh, bukan, ini rumah kelelawar." Ya, rumah siapa? Kelelawar. Mereka berjalan lagi dan akhirnya mereka tiba di sebuah sarang. "Apakah sarang lonjong ini rumahmu, lebah kecil?" "Oh, iya," seru lebah kecil dengan gembira. "Ini rumahku." Ya, kita bersama-sama tirukan. "Oh iya." Dengan senang coba. "Oh iya, ini rumahku." Ini rumahku. Nah, akhirnya tibalah lebah kecil yang tersesat itu ke rumahnya sendiri dan merasa senang. Dan
akhirnya lebah kecil ini mengucapkan terima kasih sudah membantuku gajah. Ya, mengucapkan apa? Terima kasih karena sudah diantar oleh gajah menuju rumahnya. Ya, nah ini cerita tentang si lebah kecil dan si gajah. Nah, anak-anakku, ini sebuah cerita di sebuah hutan tentang lebah kecil dan gajah. Nah, dari cerita ini, bagian mana yang menarik? Ya, Cung. Bagian yang menarik yang mana ya? Tadi? Ayo siapa? Acung saja, Mbak. Ayo, bagian yang menarik kamu dari cerita tadi apa? Dari lebah kecil dan gajah. Yang menarik apa coba? Ayo, yang menarik. Tidak ada yang menarik? Ceritanya menarik tidak? Iya, menariknya apa? Coba. Pada saat apa misalnya? Pada saat gajah menolong? Menarik tidak? Kira-kira? Menariknya apa? Memberi teladan. Ya apa tidak? Iya, memberi teladan supaya apa? Supaya kita saling tolong menolong. Kalian suka menolong tidak? Suka ya. Nah itu, jadi di dalam cerita ini mengandung pesan atau amanat. Kalian harus saling tolong menolong dengan siapapun ya. Gajah itu binatang besar apa kecil? Besar. Ya, badannya besar. Kalau lebah kecil. Nah, di sini lebah perlu bantuan. Maka kalian dalam kehidupan sehari-hari harus menerapkan teladan dari gajah yang suka menolong. Itulah buku Si Lebah dan Si Gajah. Nah, dari buku ini kan kalian bisa mengetahui sebuah cerita bahwa kalau ada yang memerlukan pertolongan harus kita beri pertolongan. Dan kalau sudah ditolong mengucapkan apa? Terima kasih. Sudah paham semua ya? Ya, mari kita tepuk tangan bersama-sama. Ya, demikian pembacaan buku Si Lebah dan Si Gajah. Ya, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Kalian Ibu harapkan senang membaca buku. Ya, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Dari kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, sehat ya. Kita harus selalu menjaga kesehatan supaya kita harus tetap semangat untuk belajar. Oke, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan membacakan Pak Guru baru itu nih. Pak Guru baru itu kira-kira kalian mau tahu apa tidak isi bukunya? Mau ya? Lihat. Saya yakin kalian senang nanti kalau lihat buku ini ya. Kita lihat. Nah, ini ada gambar apa? Apa? Iya, ini judulnya adalah Sihir Okir. Ini ada gambar apa ini? Ada gambar apa anak-anak? Ada gambar? Ada anak kecil, dia rumah. Kira-kira menurut kalian nanti isi ceritanya? Perkiraan menurut kalian kalau ada kata sihir okir, kalimat sihir okir, menurut kalian nanti ceritanya akan bagaimana?
Penasaran tidak? Penasaran ya, kita lihat ya nanti ceritanya ini seru sekali ceritanya. Ini ada sebuah cerita sihir authentik. Kita lihat halaman selanjutnya. Oke. Nah, ada gambar apa ini? Ada gambar tongkat sihir ya. Ada gambar tongkat sihir ya. Ada seorang anak sedang melihat tongkat sihir. Kira-kira menurut kalian gambar ini di mana ini? Ini pintar toko apa? Toko tongkat sihir. Wah, di cerita ini ternyata ada toko tongkat sihir ya. Kita lihat selanjutnya si anak beli tongkat sihir kira-kira apa? Beli pintar. Ada anak kecil mau beli tongkat sihir. Nah, mana ya tongkat itu digunakannya ya? Nah, kita lihat. Kita lihat lagi. Nah, ada siapa itu? Ada kakek ya. Ada kakek. Dulu bacakan. Ken ingin membeli tongkat sihir. Ya, berarti anak kecil ini namanya siapa? Namanya siapa? Ken ingin beli tongkat sihir. Kira-kira buat si Ken pengen beli tongkat sihir itu kira-kira buat apa? Buat mainan ya? Oh, mainan sihir. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan apa yang terjadi dengan si Ken ini. Mengapa dia ingin tongkat sihir? Apa yang akan dia lakukan? Oke, kita lanjutkan gambar selanjutnya. Bagaimana ini? Namun uangnya tidak cukup untuk membeli tongkat sihir yang ia inginkan. Kan pengen membeli tongkat sihir, tapi uangnya tidak cukup, hanya punya uang sedikit. Kalau tidak cukup, kira-kira harus gimana? Kalau kalian pengen membeli sesuatu, tetapi uangnya tidak cukup, ya kira-kira tidak jadi beli. Terus apalagi? Nabung dulu atau cari harga yang lebih murah biar uang kan barang bermacam-macam harganya, iya atau tidak? Ya, ada yang mahal, ada yang murah. Uangnya sedikit, cari yang harganya. Kita lanjutkan apa yang akan dilakukan oleh si Ken. Ya, si Ken juga akan melakukan apa? Kita lanjutkan. Akhirnya si Ken mencari harga yang lebih murah. Ya. Ken hanya bisa membeli tongkat sihir yang lain. Tongkat sihir itu ada namanya. Tongkat sihir itu bernama Otir. Nama anaknya siapa? Nama tongkat sihirnya Otir ya. Dilihat ini tongkat sihir si Otir. Ada yang apa tidak? Ada yang aneh apa tidak? Ada ya. Tongkat sihir masa ada kayak telinganya ya. Biasanya kan tongkat sihir lurus, cukup. Ini ada yang menjulang di sini ya. Itu kenapa? Kita lihat. Namanya siapa ya? Tongkatnya? Yang beli? Setelah punya si Otir, apa yang akan dilakukan oleh si Ken? Kita lihat. Nanti ini akan seru sekali. Kegiatan si Ken itu akan seru sekali. Lalu si Ken pergi kemana ini? Kira-kira pergi kemana? Ke perdesaan, pergi ke rumah, ke pasar ya. Ini pergi ke pasar ya, sambil bermain berlarian itu dengan temannya. Seperti kalian kalau sore hari kemana? Bermain, yang main sepak bola dan lain. Kita lanjutkan. Ada yang menarik, ada yang menarik. Kita lanjutkan. Nah, kalau tongkat sihir itu kan bisa untuk minta sesuatu, gitu. Ternyata di sini si Ken pengen apa?
Ken tak sabar ingin mencoba tongkat sihir ini. Wah, mencoba sepertinya tongkat sihir. Saya mau apa? Biasanya kalau ada tongkat sihir meminta sesuatu, ya apa tidak? Iya. Nanti kita lihat apa yang akan diminta oleh sihir. Kita lanjutkan. Nah, ini Ken ingin sekali memiliki mantra. Dia pun membacakan mantra. Yang ini apa? Mainan baca mantra. Nah, mana baca mantranya? Aku ingin punya mainan kereta. Ajal kabur. Ya, gimana mantranya tadi? Azakabu. Ya, bersama-sama. Azakabu. Sambil tongkat sihirnya gitu. Aku ingin mainan tongkat kereta. Ajak kabur. Kira-kira sudah ada tongkat mainan kereta apa tidak? Kira-kira, ayo. Ada apa tidak? Ada. Ya, nanti kita lihat. Akan jadi kereta apa tidak? Akan timbul kereta apa tidak? Nah, kita lihat cerita selanjutnya. Gambar apa ini? Hah? Gambar apa ini? Hah? Banyak apa? Kita baca. Hah? Ada yang salah. Kan ingin kereta, tetapi mengapa diberi pita? Wah, ini sudah minta mainan kereta, ternyata dapatnya Pita. nah, itu ya. Jadi berarti menurut kalian langsung dapat kereta benar apa salah? Kurang tepat ya. Oke, ya. Jadi kita lihat ada kereta juga ada pita. Jadi kereta dapatnya pita. Nah, kita lanjutkan. Kira-kira kalau pengen kereta dapat pita, ikan ini marah apa tidak? Marah ini. Tongkat gimana sih? Kita kereta masa dikasih pita. Kayak itu ya. Kita lanjutkan. Apa ini? Oh, ini kelanjutan yang tadi ya. Gambar pita ya. Pita yang banyak ini. Kereta tapi dikasih pita yang banyak. Sehingga ikan sibuk dengan. Kita lanjutkan. Nah, sekarang Pak Guru bacakan lagi. Apa mungkin mantra yang kurang jelas? Bisa saja kan? Kurang jelas, sehingga tidak mengerti, sehingga Ken punya keinginan lain. Nah, Ken ingin mencoba lagi. Kali ini coba bersama-sama. Aku ingin bola. Gimana mantranya? Yang keras, karena tadi kurang keras, sekarang lebih keras. Aku ingin bola. Kira-kira bagaimana? Menurut kalian nih, dapat bola apa tidak? Hah? Dapat bola apa tidak? Hah? Tidak. Apa alasannya? Apa alasannya dapat bola tidak dapat bola? Kira-kira. Penasaran ya? Penasaran ya? Selanjutnya penasaran ya? Iya, kita lanjutkan. Akan kita temukan jawaban. Sekali lagi, baca mantranya supaya kita lihat dapat apa tidak. Aku ingin bola yang keras. Iya, ternyata dikasihnya. Oh, ini lanjutannya. Kita lihat bersama-sama. Bola apa bukan? Ternyata dapatnya apa? Permen. Dapatnya apa? Gula-gula. Pak Guru bacakan. Kan kaget. Kalau kaget gimana? Kaget, aduh. Wah, kaget ya? Iya.
tubuhnya tertimbun sebelum 2 bulan. Pengen apa tadi? Bola. Dapatnya? Bola. Yang pertama pengen? Karet. Dapatnya? Pita. Yang sekarang pengen? Bola. Dapatnya? Bola. Ini kenapa ini kira-kira? Ada yang salah ya? Kita lanjutkan lagi. Sikan kan. Suruh bacakan. Ingin mencoba lagi, ya? Kali ini dengan suara berbisik. Ulangi. Ken ingin mencoba lagi. Kali ini suaranya berbisik. Kalau suara berbisik kan pelannya. Dia baca mantranya begini. Aku ingin berbisik. Azan kamu. Aku ulangi ya. Aku ingin buku sihir. Azan. Kalau tadi keras, sekarang mungkin si tongkatnya pelan. Jadi suaranya pelan. Yuk kita bersama-sama tirukan. Suaranya lirik. Aku ingin Buku sihir. Azan kamu. ya pintar. Suaranya lirik. Kalau liriknya lirik, ya. Ya, sekarang saya kira-kira dapat apa tidak liriknya? Suaranya sekian loh. Kira-kira dapat nggak? Hah? Dapat tidak? Dapat. Oke. Mau dibuka sekarang apa nanti? Sekarang apa nanti? Penasaran ya? Ya, oke. Kalau penasaran, Pak Guru lanjutkan. Kira-kira dapat apa tidak ya? Sedikit. Dapat apa tidak ya? Hah? Dapat? Tidak. Kira-kira ini gimana? Kita lihat bersama-sama. Karena ini suaranya pelan, kita sedikit-sedikit. Hah? Bagaimana ini? Aduh, petir kan butuh buku sihir, bukan petir. Kalau petir suaranya gimana? Jedar. Coba tirukan suara petir. Jedar. Kalau mendengar suara petir kaget apa tidak? Coba kalau orang kaget sambil jedar. Ya, yuk bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Nah, kaget kan? Ternyata pengen apa? Buku sihir dapatnya petir. Duh, ini ada yang salah ini. Sudah berapa permintaan ya? Berapa? 3. Yang pertama kereta, dapatnya? Yang kedua? Bola, dapatnya? Bola. Yang ketiga? Dapatnya? Ini salah ini, tongkat sihirnya gimana ini? Harus diperbaiki. Nah, kita lanjutkan. Kira-kira kan kapok apa tidak? Minta sama si otir itu. Kapok apa tidak? Tidak ya? Minta lagi lah. Yang lain lagi. Kita lanjutkan. Harus petir, hujan tanpa lebat. Hujan semakin lebat. Kalau hujan lebat mungkin nggak. Kira-kira itu apa? Kalau hujan itu apa? Akhirnya kan baca mantra. Aku ingin payung. Azakabu. Ya, berikan bersama-sama. Aku ingin payung. Kira dapat payung nggak? Dapat ya? Dapat tidak? Lagi. Sudah 3 kali nggak dapat? Yang keempat kita dapat. Ya, kita dapat tidak? Dapat tidak? Kita buka. Gimana?
astaga. Nah, kan kalau kecewa kan astaga lagi. Astaga. Khawatir. Kan butuh payung. Bukannya payung. Butuh apa? Tapi dikasih kecewa atau tidak? Kalau kalian minta apa, tidak sesuai, minta apa, tidak sesuai, kecewa tidak? Otir. Gimana nih? Oke, kita lanjutkan. Dapatnya. Ini masih ada gambar jadinya ya. Ini jawabannya. Hujan itu paling dikasih baju buat mandi. Kita lanjutkan. Oke. Kan penasaran, ya? Kan penasaran. Mengapa Otir selalu salah mendengar? Penasaran tidak? Mengapa sih kan itu si Otir itu salah mendengar? Ya? Terus ada apa ini? Kalau kalian juga dikasihnya beda, kita dikasihnya beda, selalu penasaran. Nanti lama-lama kenapa? Nah, akhirnya kita lihat. Kita lihat. Oh, tadi ada apanya ya? Ada telinganya ya? Aha. Nah, situ. Jika nanti dalam melihat pikir, mungkin ini penyebabnya. Nah, ini telinganya ya. Mungkin ini penyebabnya. Ada yang menutupi telinganya. Lalu dipatahkan. Bunyinya bagaimana? Yang keras. Bunyinya bagaimana? Letak. Patahkan. Letak. Nah, setelah dipatahkan, apa yang terjadi? Apakah permintaannya akan dikabulkan ataukah masih tetap sama? Menurut kalian kira-kira bagaimana? Yo, sebelum dilanjutkan Pak Guru, akan dikabulkan atau tidak? Dikabulkan. Mungkin tadi juga jawabannya juga dikabulkan, tidak dikabulkan. Oke, kita lihat. Nanti baca mantranya bareng-bareng lagi ya. Nah, sekarang Otir tidak bercabang, masih tadi patahkan tadi ya. Kan ingin mencoba lagi. Aku ingin satu terbang. Ya, mantranya gimana? Ulangi. Aku ingin sapu terbang. Tidak. Dapat sapu terbang atau tidak? Dapat sapu terbang atau tidak? Kita lihat. Oke. Si Ken menjamkan mata, takut dia, menjamkan mata. Berharap ini keluar apa terbangnya. Ken memejamkan. Ia mendengar ayam. Ini apa? Aku mendengar terlihat karena sambil si Ken-nya itu memejamkan. Ada bunyi layang-layang nih. Si Ken berpikir lagi. Aduh. Lanjutkan. Sama terakhir. Kita lihat. Dapat apa tidak? Ken akhirnya lega. Ken lega. Akhirnya Otir berhasil. Meski sapu terbangnya memiliki bentuk seperti layang-layang, ya, sapu terbang punya bentuk kayak layang, sapu terbang, layang. Masih ingat permintaan si Ken dari awal sampai akhir? Pertama minta dapatnya, kedua minta dapatnya, ketiga minta
Dapatnya? Keempat minta? Dapat. Terakhir kita? Dapatnya? Dan? Dapatnya? Terbang yang punya buntut layang. Kalian dengarkan kata-kata. Lalu tadi apa ya? Kereta belakangnya tak. Terus pita belakangnya tak. Nah, ya tidak? Tak dan tak. Terus yang kedua bola, la dan gula. Yang ketiga buku sih. Yang ketiga apa? Buku sihir. Hir dapatnya pentil. Nah, terus payung dapatnya payung. Terus sapu dapatnya terbang yang ada bentuknya layang. Kata-kata suku kata terakhir itu bisa digunakan sebagai dalam kita membuat pantun. Jadi kalau buat pantun gitu, jadi kalau buat pantun itu nanti akhir suku katanya harus seperti bola, gula, kita seperti tadi yang sudah kita. Nah, menurut kalian nih dari cerita ini yang paling menarik apa ya? Menarik apa? Penasaran ya? Penasaran ya? Senang dengar cerita ini? Ya. Ternyata kita dapat ambil pelajaran bahwa anak itu harus pandai jika dapat minta salah terus berusaha, akhirnya dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi kita harus pantang, harus tetap berusaha kuat. Kalau ingin pintar, kita harus rajin belajar. Kira-kira kalau Pak Guru bacakan cerita tiap hari senang apa enggak? Pengen baca sendiri apa tidak? Pengen baca sendiri apa tidak? Enggak. Baca sendiri. Kalau baca sendiri nanti akan lebih pintar. Ya. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Besok lagi kita baca lagi. Pak Guru baca cerita kalian. Senang ya dengan ceritanya? Senang ya? Senang ya. Akhirnya sekarang tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Guru harapan kalian di rumah juga rajin membaca. Terima kasih Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.